Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat bertatap muka walaupun dengan cara daring ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu semua, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Silahkan kalian menjawab absen ibu ya. Kelas 10 TKJ. TKJ, oke. Adi, dari sini aja, dari atas ya ibu absen ya. Rizky Prayogo, Hadir, Bu. Fajar Ramadan, Hadir, Bu. Alia Septiani, Hadir. Alia ini Aliyah ya. Alia Septiani. Ferdi Syahrian, Hadir, Bu. lalu Tengku Alwali, Hadir, Bu. Tengku Rafli ya, Tengku Rafael Awali ya. Ya, Bu. Raihan Diva, Hadir, Bu. Zakia Nur Ramadhani, Hadir, Bu. Imade, Hadir, Bu. Putri Utami. Hadir, Bu. Ini Adi apa nih? Adi Saputra ya. Hadir, Bu. Alvito Rafa, Hadir, Bu. Zahwa Aulia, Hadir, Bu. dan yang terakhir Faris Fahrel. Hadir, Bu. Ada 13 siswa ya. Teman-temannya yang lain di grup ada yang izin nggak? Misal nggak ada kuota gitu atau izin apa gitu? Ada nggak? Nggak ada yang respon. Oke. Ya udah, biarin aja. Yuk kita mulai ya. Oke, baiklah. Kita saat ini akan membahas materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia ya. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sekarang kita membahas kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Itu terbagi 4 yang akan kita bahas ya. Yang pertama status warga negara Indonesia, kedua asas-asas kewarganegaraan Indonesia, 3 syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan yang terakhir yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Oke, untuk kedudukan warga negara Indonesia yang kita bahas yang pertama status warga negara Indonesia ya. Kewarganegaraan Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. 3, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing WNA atau sebaliknya. 4, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 5, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI.
Lalu selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut usia 18 tahun atau belum kawin ya. Lalu selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Lalu yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Nah, kemudian yang ke-10, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Lalu 11, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Ya, nah semua ini bisa berstatus warga negara Indonesia. Kemudian sebelumnya saya mau tanya sama kalian ya. Salah satu syarat berdirinya negara itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Salah satu syarat adanya rakyat ya. Nah, jadi ya salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Karena apa? Karena tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya lagi sama kalian. Menurut kalian, apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Sama tidak? Sama. Sama, Bu. Salah, berbeda ya. Tidak sama. Antara satu dan yang lainnya itu memang konsep yang serupa, tapi tidak sama. Jadi masing-masing itu memiliki pengertian yang berbeda. Nah, yang pertama ya, penduduk. Penduduk itu apa? Penduduk itu orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Itu adalah penduduk. Sedangkan warga negara itu adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Itu ya. Lalu rakyat itu apa? Rakyat itu sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Ya, itulah rakyat. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia juga sama, sebagai rakyat, sebagai penduduk, sebagai warga negara, tapi berbeda-beda maknanya, seperti itu ya. Nah, secara konstitusional itu tercantum pada pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, apa saja isinya? Isinya itu yang pertama, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Nah, Selanjutnya adalah asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, di sini ada dua asas ya. Yang pertama asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B. Maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tua. Jadi asas dari keturunan ya, asas ius sanguinis ini. Kemudian kalau asas ius soli ini kan asas kedaerahan atau tempat kelahiran ya. Nah, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, misal seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B.
kalau ini mengikuti asas kedaerahan atau tempat kelahirannya. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang itu tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya. Karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Oke. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Apa saja dua kemungkinan itu? Yang pertama, apatride, dan yang kedua adalah bipatride. Apatride itu seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Itu namanya apatride. Sedangkan bipatride itu seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus ya, ataupun yang disebut dengan kewarganegaraan rangkap. Nah, itu adalah bipatride ya. Tuh. Nah, menurut penerapan asas kewarganegaraan Republik Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 itu ya, ini ada 4 asas nih. Ius sanguinis, ius soli terbatas, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Semua ini adalah penerapan asas kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 ya. Kemudian selanjutnya, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia ya. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Kalau penduduk asli negara Indonesia itu secara otomatis adalah warga negara Indonesia ya. Sedangkan kalau orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara itu harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Nah, proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Sedangkan untuk permohonan pewarganegaraan itu dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama naturalisasi biasa dan yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Kalau naturalisasi biasa ini ada 8 macam ya. Yang pertama syaratnya yaitu berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. Lalu yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Lalu yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Jadi dalam artian adalah orang ya, seseorang yang mau berkeluarga negaraan Indonesia, misalkan warga negara asing mau pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Indonesia, ya diantaranya yaitu bersikap maksudnya tidak pernah dipenjara gitu ya, tidak ada memiliki kasus, kemudian dapat berbahasa Indonesia, sehat gitu ya. Kemudian berusianya di atas 18 tahun atau sudah kawin. Itu karena apa? Kalau orang tersebut di bawah 18 tahun ya, di bawah beranjak dewasa 18 tahun itu biasanya orang tersebut takutnya dengan paksaan. Jadi dalam artian seseorang tersebut jika ingin pindah ke warganegaraan tidak boleh dengan paksaan. Ya, harus dari hatinya sendiri, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkeluarga negaraan ganda. Nah, jadi kalau orang tersebut ingin menjadi warga negara Indonesia tidak boleh lagi menjadi warga negara lain ya. Misal dia warga negara mana ini? Misalkan katakanlah Malaysia, misal ya. Mau pindah ke warga negara menjadi warga negara Indonesia gitu kan. Nah, tapi di sana status dia di Malaysia masih warga negara Malaysia, Kuala Lumpur. Nah, dia tidak bisa. Ini hanya misal ya, perumpamaan saja ya, perumpamaan. Atau negara yang lain pun bisa gitu ya. Warga negara apapun ya. Nomor 7, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Ya, tentu saja harus memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Karena apa? Di Indonesia kalau pengangguran itu tidak ada yang menggaji.
makanya berusaha gitu ya. Jadi kalau orang tersebut tidak memiliki pekerjaan, minimal seseorang tersebut ada usahanya ya, dan memiliki penghasilan untuk menghidupi dirinya gitu ya. Kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Ini ya, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya yaitu naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa ini diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, naturalisasi istimewa batal diberikan jika penyebab orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Itu naturalisasi istimewa ya. Jadi kalau orang tersebut memiliki jasa kepada bangsa Indonesia, lalu dengan pertimbangan yang matang dan atas pertimbangan juga dari Dewan Perwakilan Rakyat menyetujuinya untuk menawarkan orang tersebut untuk pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia ya, baru bisa dilakukan. Oke. Selanjutnya, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Nah, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia itu apa saja? Yang pertama ini memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Ya, hilang statusnya sebagai warga negara Indonesia ya. Lalu yang kedua, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Hilang statusnya juga ini ya. Lalu mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, lalu tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Nah, jika seseorang tersebut melakukan salah satunya di antara 5 ini, maka orang tersebut dicabut atau dilepas statusnya sebagai warga negara Indonesia. Jadi seperti itu ya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Cepet banget jawabnya, nggak ada. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, untuk materi hari ini silahkan kalian lihat ke Google Classroom, lalu kalian catat ulang materinya. Lalu tugas kalian ya, yang 2 minggu lalu yang belum dikumpulkan, mangga segera dikumpulkan. Yang ulangan harian bukan, Bu? Iya, yang ulangan harian. Ya, tolong kamu yang tugasnya merasa belum dikumpulkan, silahkan dikumpulkan. Kelas 10 TKJ, coba saya lihat dulu classroomnya ya. 10 TKJ 10 TKJ yang belum mengumpulkan tugas. Silahkan dikumpulkan ya. Ini Masya Allah, kelas 10 TKJ ini yang masuk pun baru berapa orang ini? Baru 17 orang yang lihat classroomnya saja waktu ulangan harian kemarin. Berarti kan 10 orang lagi dia tidak masuk classroom kan. Sedangkan yang baru mengumpulkan itu adalah Alvito, Rizky Prayogo, Rafiq, Zakia, Alia Putri Utami. Baru 6 orang yang mengumpulkan. Selebihnya 21 orang lagi belum mengumpulkan. Tolong ya kerjasamanya. Kita semua akan kesulitan kalau kalian menunda-nunda pekerjaan kalian. Tolong, kalau kalian ingin lancar semuanya, tolong jangan menyulitkan diri kalian sendiri dan jangan menyulitkan guru kalian ya. Tolong tugas yang diperintahkan segera dikumpulkan ya. Oke.
Kalau begitu, nanti akan saya share kode classroom-nya. Tugas yang 2 minggu lalu belum dikerjakan, ada sekitar 21 orang lagi. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di classroom-nya. Ya. Nanti akan saya share kode Google Classroom-nya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.